Akhir-akhir ini kita sering lihat video-video penyiksaan dan pembantaian yang terjadi di Afrika, tepatnya di kawasan Sudan. Ada yang digantung, ada yang didor, ada yang dilecehkan dan sebagainya, yang mana footage videonya itu tentu tidak bisa kita tampilkan di sini karena faktor peraturan YouTube terhadap konten grafik gitu ya. Tapi teman-teman ya bisa cek sendiri di Instagram, di berbagai akun yang ada di Instagram, khususnya akun tentang berita tentunya gitu ya. Jadi teman-teman, dalam beberapa pekan terakhir, Kantor Hak Asasi Manusia itu mencatat bahwa pasukan paramiliter itu melakukan sejumlah eksekusi ringkas ya, pembunuhan massal, pemerkosaan, penculikan, dan pemindahan paksa warga sipil Sudan sejak pasukan bersenjata di Sudan itu memasuki kawasan El Fasher, ibu kota Darfur Utara Sudan, sekitar 23 Oktober 2025 yang lalu. Nah, menurut informasi yang ada, itu sekitar ribuan warga sipil tewas dan bisa jadi ini lebih banyak lagi karena terjadi pemadaman komunikasi dan kesulitan akses informasi ke sana. Namun setidaknya teman-teman, itu ada sekitaran 14 juta orang yang mengungsi dan juga kelaparan. Nah, selain itu, dalam kamp pengungsi dan wilayah pemukiman di sekitar El Fasher itu pasukan bersenjata dilaporkan menargetkan fasilitas medis ya, bantuan kemanusiaan dan warga yang mencoba melarikan diri. Nah, karena itu PBB memperingatkan bahwa yang terjadi di sana besar kemungkinan berupa kejahatan menurut hukum internasional atau bisa mengarah kepada genosida. Nah, apa yang terjadi di Sudan ini tidak sama seperti yang terjadi di Gaza gitu ya, secara latar belakang konfliknya gitu. Dan nggak ada kaitannya juga dengan pasukan teroris dan bukan jenis konflik agama. Konflik di sana teman-teman itu lebih kepada masalah politik dan sumber daya alam dan perang saudara ya antar suku. Namun yang melatari itu lebih kepada masalah sumber daya alam dan soal siapa yang berhak untuk mengelola sumber daya alam khususnya emas yang ada di kawasan Sudan. Nah, selain emas teman-teman, sengketa lahan subur, peternakan, dan akses air ya antara kelompok Arab nomaden, Arab yang bergembara ya, etnis Arab yang bergembara, dan etnis Afrika lokal itu semakin memperparah konflik, menjadikannya itu perpaduan antara masalah ekonomi, masalah etnis, dan kekuasaan politik. Jadi korban sipil yang muncul itu bukan hanya karena mereka itu terjebak di tengah perang, tetapi karena dalam banyak kasus mereka memang dijadikan target, baik karena identitas etnis mereka maupun strategi perang untuk mengosongkan atau menguasai wilayah. Oleh karena itu teman-teman, mari kita bahas terkait apa sih sebenarnya yang terjadi di Sudan ya, apa yang menjadi penyebabnya, siapa pelakunya, di mana terjadinya, bagaimana konfliknya, dan apa yang melatarinya, serta juga kenapa bisa separah ini gitu ya. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, saya terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website aktivis.com. Saya terima kasih atas sukses dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat mendukung berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website aktivis.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Perlu dipahami bahwa yang namanya negara Sudan itu terbagi kepada dua. Ya, awalnya itu memang hanya ada satu negara aja ya. Tetapi pada tahun 2011, wilayah selatannya itu memisahkan diri dan menjadi negara baru yang bernama Sudan Selatan dengan ibu kota bernama Juba. Dan pemisahan mereka itu juga setelah melalui proses panjang yang melibatkan perang saudara. Nah, ketegangan antara utara dan selatan itu bermula dari kesenjangan politik, ekonomi, dan identitas. Karena di utara itu sebagian besar beretnis Arab dengan pemerintahan terpusat di Khartoum. Sedangkan di bagian selatan itu terdiri dari banyak suku Afrika yang selama puluhan tahun merasa terpinggirkan gitu ya. Nah, perang besar antara keduanya itu terjadi antara tahun 1983 hingga tahun 2005. Baru kemudian pada 9 Juli tahun 2011, hasil referendum itu menunjukkan mayoritas penduduk yang ada di kawasan selatan itu memilih untuk memisahkan diri dari Sudan. Dan Sudan Selatan secara resmi kemudian berdiri menjadi negara merdeka. Nah, sayangnya teman-teman, gara-gara pemisahan itu, banyak ladang-ladang minyak yang beralih menjadi milik Sudan Selatan. Ini membuat negara Sudan yang ada di utara itu beralih kepada sumber daya alam lainnya berupa mineral dan emas. Dan salah satu tempat yang paling diperebutkan itu adalah kawasan Darfur, yang mana dikuasai oleh kelompok bersenjata yang bernama Rapid Support Force atau RSF gitu ya.
Nah, inilah sebab kenapa video-video kekejaman yang kita lihat saat ini di Sudan itu kebanyakan berasal dari kawasan Darfur ini, khususnya di ibu kotanya yaitu Al-Fashir atau El Fasher gitu ya. Nah, menurut informasi, emas di Darfur itu terkandung dalam sebuah gunung yang disebut Gunung Amir, yang katanya bisa menghasilkan 10 sampai 50 ton emas. Nah, konflik ini teman-teman itu bermula setidaknya dari tahun 2003. Ya, di kawasan Darfur ini. Nah, akar masalahnya itu kompleks, teman-teman. Ini melibatkan ketegangan etnis, marginalisasi politik, dan perebutan sumber daya alam. Jadi, teman-teman, pemerintahan Sudan itu sedari dahulu itu didominasi oleh elit Arab yang ada di Khartoum, ibu kota Sudan, selama puluhan tahun. Dan dianggap mengabaikan wilayah Darfur yang dihuni oleh mayoritas etnis non-Arab, seperti etnis Fur, Masalit, dan Zaghawa yang mereka ini adalah berasal dari etnis asli dari Afrika gitu ya. Nah, akibatnya wilayah ini teman-teman tertinggal dari segi infrastruktur, pendidikan, dan pembangunan. Jadinya warga lokal itu merasa diperlakukan sebagai warga kelas 2 dalam negaranya sendiri. Nah, melihat adanya ketimpangan ini, pada tahun 2003, itu orang-orang Darfur yang merupakan etnis Afrika asli kemudian membentuk pasukan pemberontak untuk melawan pemerintahan Sudan. Nah, mereka kemudian membentuk pasukan SLA atau Sudan Liberation Army atau Movement dan juga GEM, yakni Justice and Equality Movement. Nah, mereka itu mengangkat senjata untuk melawan pemerintah yang ketika itu dipimpin oleh rezim Omar al-Bashir. Ya, secara latar belakang teman-teman, ini mirip dengan konflik Indonesia dan GAM dulu di Aceh gitu ya. Di mana sumber daya alam Aceh seperti gas, minyak, itu kemudian diambil untuk memperkaya Jawa. Tapi kawasan Aceh ketika itu tetap miskin ya, dimiskinkan seperti itu. Maka muncullah kelompok GAM untuk merespon sikap tidak adil dari pemerintah gitu ya. Ya, begitulah yang terjadi juga di Sudan ketika itu. Nah, untuk menumpaskan kelompok-kelompok pemberontak yang ada di Darfur ini, pemerintah Sudan itu enggak hanya mengandalkan militer nasional yang disebut Sudanese Armed Force atau SAF. Nah, tetapi secara diam-diam mereka juga mempersenjatai dan mendanai milisi lokal, ya, milisi Arab lokal yang dikenal sebagai Janjaweed. Nah, Janjaweed ini teman-teman, ini sebenarnya kelompok etnis Arab yang nomaden, yang suka mengembara dan berpindah-pindah tempat, yang mana mereka ini berkelompok dan tidak jarang juga sering membuat onar dan ya seperti mafia gitulah ya. Nah, dari dahulu mereka ini sering konflik dengan warga lokal yang beretnis Afrika di Sudan ya karena faktor ekonomi seperti itu. Nah, rezim Omar al-Bashir itu kemudian memanfaatkan kelompok mafia etnis Arab nomaden ini ya, Janjaweed ini, dengan dipersenjatai senjata modern untuk melawan pasukan pemberontak dari etnis Afrika yang ada di Darfur itu. Nah, sayangnya karena Janjaweed ini adalah orang-orang nomaden yang enggak sekolah dan tidak mengerti nilai-nilai moral, jadinya mereka cenderung barbar dan brutal. Akhirnya mereka melakukan pembakaran desa, pemerkosaan massal, pembunuhan warga sipil, dan pengusiran besar-besaran terhadap penduduk yang non-Arab gitu ya. Dan itu teman-teman terjadi pada tahun 2003. Sehingga peristiwa yang terjadi pada tahun 2003 ini saking besarnya itu digambarkan sebagai genosida pertama di abad ke-21. Jadi rezim Omar al-Bashir itu memanfaatkan Janjaweed ini ya, kelompok Arab yang nomaden ini, sebagai milisi proksi pemerintah untuk melawan pemberontak, supaya dia dapat mencuci tangan dan berdalih bahwa peristiwa yang terjadi di tahun 2003 itu sebagai konflik antar suku aja, nggak ada kaitannya dengan pemerintah seperti itu gitu ya. Namun pada tahun 2013 teman-teman, milisi Janjaweed ini kemudian dilegalkan oleh pemerintahan Sudan dengan nama Rapid Support Force atau RSF di bawah pimpinan Muhammad Hamdan Dagalo atau Hemeti gitu ya. Nah, RSF ini teman-teman, ini ditugaskan untuk membantu SAF atau militer resminya Sudan. Makanya namanya itu pasukan support ya, pasukan dukungan seperti itu. Jadi RSF ini tidak dimasukkan ke dalam struktur kemiliteran resmi Kementerian Pertahanan Sudan. Nah, sebaliknya mereka dimasukkan di bawah Dinas Intelijen dan Keamanan Negara. Jadi mereka diberikan tugas khusus dan posisi hukum yang berbeda agar tidak menginjak wilayah SAF ya, pasukan TNI-nya Sudan ya, yang resmi dari negara seperti itu.
Nah, kenapa pemerintahan Omar al-Bashir ini berani mengangkat pasukan Janjaweed ini untuk dilegalkan setelah mereka ini dianggap sebagai pelaku genosida? Karena alasannya adalah sebab mereka memiliki kekuatan bersenjata yang besar, yang liar, brutal, dan sulit untuk dikendalikan. Dan terbukti efektif dalam menghadapi pemberontakan pada tahun 2003 di Darfur, di Kordovan, Blue Nile, bahkan ikut bertempur di Yaman bersama koalisi pasukan Saudi dan UAE atau Uni Emirat Arab seperti itu. Jadi dengan mengubah Janjaweed menjadi pasukan resmi yang seperti ini, pemerintah bisa berargumen bahwa ya mereka ini bukan lagi pasukan bersenjata liar, tetapi sudah dijinakkan oleh pemerintah. Nah, ini teman-teman strategi legal politis untuk menghindari label genosida buat pemerintahan Sudan. Karena seolah-olah pasukan milisi ini bukan dari pihak negara, tetapi pasukan yang liar seperti itu. Seolah-olah mereka ingin mengatakan ya mereka ini sudah di bawah struktur hukum. Ya, ketika kami melegalkan seperti itu. Dan pemerintah itu sedang mencoba mengendalikan dan menghentikan penyimpangan di masa lalu yang dilakukan oleh pasukan ini. Jadi rezim itu mau menyampaikan kalau pasukan bersenjata ini sudah dilegalkan secara hukum, sudah dijinakkan seperti itu, maka mereka tidak akan bisa lagi berbuat barbar di luar hukum gitu ya. Nah, kemudian juga teman-teman, karena Omar al-Bashir itu enggak sepenuhnya percaya kepada militernya Sudan atau pasukan SAF, TNI-nya Sudan seperti itu. Karena secara tradisi, dari sejarah yang sudah-sudah, militer Sudan itu berulang kali melakukan kudeta terhadap kepala negara. Jadi teman-teman, pergantian pemerintahan Sudan itu bukan pakai pemilu selama ini, tetapi dengan kudeta-kudetaan gitu ya. Maka Omar al-Bashir sendiri itu sejak berkuasa ya pada tahun 1989 melalui kudeta juga, ya, artinya dia naik ke tampuk pemerintahan Sudan itu melalui militer itu sendiri ya, melalui kudeta seperti itu. Nah, sejak saat itu ia selalu dihantui ketakutan bahwa militer, alat yang dulu membesarkannya itu suatu hari akan menjadi alat untuk menjatuhkannya juga gitu ya. Nah, sialnya teman-teman, pada 11 April tahun 2019, pasukan TNI-nya Sudan ya, SAF ya, pasukan resmi pemerintahan Sudan, dan juga berkoalisi dengan RSF, pasukan milisi yang baru ini, mereka kemudian bersatu buat mengkudeta Omar al-Bashir. Karena ketika itu Bashir ini dianggap tidak lagi dianggap sebagai penjamin stabilitas, tetapi justru menjadi sumber kekacauan dari masalah ekonomi yang ada di Sudan ketika itu. Sehingga pasukan TNI Sudan, yakni SAF, dan pasukan baru ini, yakni RSF, itu tidak mau terus-terusan membela Bashir ini karena khawatir mereka ini nantinya akan jatuh juga bersama Bashir seperti itu ya. Nah, setelah itu teman-teman, mereka membuat pemerintahan sementara dengan ketua Dewan Militer Transisi dipegang oleh Abdel Fattah al-Burhan dari kelompok TNI-nya, yakni SAF-nya, Milisi Nasional Sudan. Sedangkan wakilnya itu dipimpin oleh RSF yang bernama Hemeti tadi. Nah, tapi ini bukan persekongkolan sejati teman-teman. Sebab SAF dan kelompok RSF dahulu itu bersatu hanya buat menumbangkan musuh bersama, yakni Omar al-Bashir. Nah, setelah musuh bersamanya itu tumbang, sekarang muncul ketegangan antara mereka berdua untuk merebut kekuasaan. Mereka sama-sama ingin menjadi kekuatan paling berpengaruh di Sudan, yang mana walaupun sebelumnya mereka ini berkoalisi, namun tetap tidak percaya antara satu sama lain gitu ya. Nah, kelompok RSF ini teman-teman, mereka ini udah memiliki dan menguasai pertambangan emas yang ada di Darfur dan juga memiliki jaringan bisnis dan penyeludupan hingga ke Uni Emirat Arab, membuat kelompok mereka ini lebih kuat dan independen dari pasukan resmi pemerintah. Nah, RSF ini teman-teman, di bawah pimpinan Hemeti itu berhasil mengambil alih kontrol atas Jabal Amir atau Gunung Amir, yang mana mereka merebutnya dari penguasa-penguasa lokal ketika itu di tahun 2017. Di mana per tahunnya jumlah emas yang dapat dihasilkan dari gunung ini itu sekitaran 50 ton. Hampir setara dengan emas PT Freeport yang ada di Papua. Nah, dari sudut pandang SAF ya, TNI-nya negara Sudan, mereka merasa bahwa negara, sumber daya alam, dan pengaruh politik mereka itu telah dirampas oleh pasukan milisi yang baru ini. Sehingga pada tahun 2023,
meledaklah perang antara kedua milisi ini di ibu kota negara Sudan, yakni Khartoum, di mana peperangan ini bukan hanya soal senjata, tetapi juga soal siapa yang menguasai uang dan sumber daya negara. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, dari konflik antara dua kubu milisi ini, kenapa akhirnya menjadi pembantaian sipil, kan seperti itu? Nah, yang membuat konflik ini berubah menjadi bencana kemanusiaan itu adalah karena kedua pihak itu menggunakan strategi perang yang tidak hanya menyerang musuh bersenjata, tetapi juga menyasar warga sipil. Kelompok RSF khususnya yang berakar dari milisi Janjaweed ini itu kembali menggunakan metode lama mereka, yakni penyerangan ke desa-desa, pemerkosaan massal, pembakaran rumah, dan mengusir etnis tertentu. Nah, ketika perang yang terjadi di kawasan Khartoum, ibu kota Sudan, itu menemui jalan buntu, nah kelompok RSF ini itu mengalihkan kekuatan mereka ke wilayah lain untuk memperkuat pengaruhnya. Nah, salah satunya yang mereka pilih tentunya adalah Provinsi Darfur. Karena tentu kelompok RSF ini melihat bahwa Darfur itu sebagai basis kekuatan dan sumber ekonomi mereka. Karena ada tambang emasnya, ada jalur dagangnya, dan juga akses politik lokal. Nah, di sisi lain, masyarakat sipil di Darfur itu tidak terlindung karena pemerintahan pusat itu sibuk bertempur di kawasan Khartoum, ibu kotanya. Ibu kota dari Provinsi Darfur ini yang bernama El Fasher itu memiliki markas militer besar dari TNI-nya Sudan atau SAF. Nah, untuk merebut sepenuhnya El Fasher, RSF itu tidak menyerang mereka secara langsung, tetapi dengan taktik pengepungan dan pemblokadean yang menyebabkan orang-orang El Fasher itu kelaparan dan obat-obatan terhenti. Jadi taktiknya itu adalah hancurkan moral mereka dengan kelaparan dahulu, baru kuasai wilayahnya. Dan akhirnya pada tanggal 25 Oktober kemarin, mereka sudah berhasil menguasai El Fasher sepenuhnya. Mereka ingin menyampaikan pesan bahwa mereka ini bukanlah milisi yang kaleng-kaleng, tetapi kekuatan mereka ini mampu merebut kota, bukan hanya sekedar membakar desa. Nah, setelah berhasil menguasai kawasan Provinsi Darfur, kelompok RSF itu sekaligus membumi hanguskan masyarakat dan etnis lokal yang dikenal tidak suka dengan kelompok RSF ini dari kalangan etnis yang Afrika, yang non-Arab seperti itu. Jadi operasi mereka dari menguasai Provinsi Darfur juga menjadi pembersihan etnis atau genosida untuk menghilangkan basis sosial politik musuh mereka yang dianggap berpotensi melawan mereka di masa depan dari orang-orang yang beretnis lokal di Darfur yang berasal dari etnis Masalit, Fur, dan juga Zaghawa. Inilah sebab kenapa akhir-akhir ini kita melihat foto dan video penduduk Sudan yang disiksa dan dibantai, yang mana mereka ini berasal dari kota dan provinsi ini, dari etnis asli Afrika seperti itu ya. Dan orang-orang Masalit, orang-orang Fur, dan juga Zaghawa itu hampir semuanya itu Muslim gitu ya. Jadi ini teman-teman murni bukan konflik agama, karena yang jadi korban dari agama Islam dan yang pelakunya juga mengaku Muslim. Nah, kalau kita lihat di Wikipedia, ini kelompok RSF ini dideskripsikan sebagai kelompok yang sekuler, yang Arab nasionalis, dan anti-Islamis seperti itu. Sehingga ketika kita melihat video mereka melakukan takbir, tentu itu tidak merepresentatifkan gerakan mereka yang sebenarnya gitu ya. Nah, kelompok ini itu juga didukung oleh negara luar, khususnya Uni Emirat Arab. Dan dikatakan mereka ini sebagai penyuplai utama senjata dan pendanaan untuk kelompok ini, terutama sejak konflik di tahun 2023 yang lalu. Ini karena emas dari Darfur itu dikirim ke Uni Emirat Arab untuk dijual dan dicuci secara legal. Nah, selain itu, milisi ini juga didukung oleh Rusia yang melatih pasukan RSF dan memberikan mereka senjata, terutama saat mereka menjaga tambang emas di Darfur, di mana Rusia juga mendapatkan keuntungan dari penjualan emasnya. Jadi begitulah teman-teman latar belakang konflik yang ada di Sudan. Dan ini agak sulit untuk diselesaikan ya. Karena persoalannya itu bukan hanya perang antara dua kubu militer, tetapi tumpang tindih antara konflik sejarah, politik, etnis, ekonomi, dan campur tangan asing. Negara ini teman-teman hancur oleh perebutan kekuasaan antara militer TNI-nya Sudan seperti itu istilahnya atau SAF namanya, dan juga pasukan milisi Janjaweed, mantan milisi Janjaweed yakni RSF. Namun akar masalahnya itu sudah lama tertanam teman-teman, seperti marginalisasi wilayah, ketidakadilan pusat terhadap etnis non-Arab, serta budaya kekuatan militer yang berulang sejak puluhan tahun ya, kudeta mengkudeta seperti itu. Bahkan jika
gencatan senjata itu tercapai, teman-teman, itu belum tentu ya perdamaian itu terjadi karena kedua kubu ini tidak saling percaya antara satu sama lain. Mereka ini sama-sama ingin berkuasa dan masing-masing memiliki dukungan luar negeri yang membuat perang mereka itu bisa terus hidup. Selain itu, teman-teman, bagi PBB, Sudan ini bukanlah prioritas utama global seperti Ukraina dan Palestina. Jadi, teman-teman, konflik di Sudan ini sulit untuk diakhiri bukan karena tidak ada solusi. Terlalu banyak aktor, terlalu banyak luka lama, dan tidak ada satu kekuatan yang benar-benar mampu memaksa perdamaian, masing-masing dengan ego sendiri gitu ya. Tapi ya, bagaimana pendapat teman-teman mengenai konflik yang terjadi di Sudan ini? Coba tulis pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah video ini. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di-share agar banyak yang tahu. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.